Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Barkah Lohan. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar bagaimana caranya kita merawat burayak ikan lohan dari mulai dia menetas, dia jadi larva hingga bisa kita kasih makan. Treatment-treatment apa aja dan langkah-langkah apa aja yang harus kita kerjakan, juga makanannya dari apa, nanti kita akan bahas di video kita kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Barkah Lohan. Baik teman-teman, langkah apa aja yang harus kita kerjakan setelah ikan kita menetas. Setelah ikan kita menetas, airnya udah kita setting setengah daripada akuarium, cobeknya sudah kita angkat. Langkah berikutnya adalah kita membiarkan si burayak yang masih dalam keadaan itu bukan burayak, masih larva. Si larva dalam keadaan nyaman sampai di hari ke-6. Jadi yang kita kontrol hanya suhu air di 28 sampai 30 derajat Celcius. Tatkala suhunya masih segitu, kita biarkan saja ikan dalam keadaan nyaman di akuarium. Baik, sampai kita di hari ke-6. Setelah di hari ke-6 biasanya burayak ikan lohan sudah mulai terbang-terbang, sudah mulai lari ke sana ke sini, dan di perutnya juga sudah tidak lagi terdapat cadangan makanan, sehingga di hari ke-6 atau hari ke-7 itu waktunya kita bisa memberinya pakan. Terus pakan apa yang bisa kita kasihkan ke ikan lohan kita? Saya biasanya menggunakan Artemia, tapi saya menggunakan Artemia yang tanpa cangkang, sehingga kita tidak repot lagi untuk kultur. Kan biasanya ada yang harus kultur dulu baru diberikan. Saya menggunakan Artemia yang tanpa cangkang. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya beli yang ini, kalau nggak salah harganya satu 5.000 nyampe 7.000 di online ya. Di pasar online kita bisa membeli Artemia tersebut untuk kita berikan ke ikan lohan kita. Untuk pemberian Artemia jangan terlalu banyak ya, kita memberinya sedikit-sedikit aja. Sehari kita bisa kasih nyampe 2-3 kali. Pemberiannya sedikit aja tapi diratakan di seluruh permukaan akuarium. Sehingga burayak-burayak itu kebagian makanan yang merata. Jadi besarnya ikan bisa sama nantinya, begitu kita panen ikan besarnya akan sama. Ya, takarannya kurang lebih seginilah. Tuh, kurang lebih segitu aja takaran Artemianya. Ini juga udah cukup banyak untuk ngasih makan sekitar 500 sampai 700 larva burayak. Insya Allah segini udah cukup. Langsung kita tebar aja guys, langsung kita kasihkan aja ke burayak seperti ini nih. Kurang lebihnya kita taruh di bagian tengah, di bagian samping kanan, dan di bagian samping kiri akuarium. Dan di sini kita bisa lihat ikan sudah mulai mau makan. Burayak udah mulai pada naik ke atas untuk makan Artemianya. Hal yang paling menyenangkan tatkala kita melihara ikan yaitu pas kasih makan guys. Kita lihat ratusan burayak ikan kesayangan kita pada makan, ke kanan ke kiri, dia terbang sana ke sini. Masya Allah, ini banyak banget guys. Saya belum sempat menghitung, susah ngitungnya. Ya, ngitungnya susah. Kita berdoa aja mudah-mudahan ikan ini bisa sampai besar. Cuma di sini kita juga ada kekurangannya. Kita melihat ikan kita berenang di atas tapi dasar akuariumnya sangat kotor. Ini secepatnya harus kita bersihkan. Cuma kalau kita sifon seperti biasa pakai selang besar, itu nggak mungkin. Kalau kita kasih biofoam seperti di ikan-ikan saya, biofoam yang berlobang besar itu, yang berlobang di bawah itu, nanti burayak ini mungkin akan masuk ke dalam. Jadi harus pakai cara yang lain.
Saya akan kasih tahu caranya seperti apa. Tetap ikutin video ini. Baik guys, tadi kita udah membahas dari awal. Pertama yaitu kita biarkan di suhu 28-30 derajat Celcius. Ikan kita biarkan nyaman, burayak kita biarkan nyaman. Kita hanya kontrol di suhunya saja. Oh ya, buat teman-teman yang berada di daerah yang bersuhu dingin, saya anjurkan juga pakai heater di setelan 29 derajat atau 30 derajat Celcius. Dan yang kedua tadi kita udah memberinya pakan. Secara sedikit-sedikit aja, tapi sehari bisa 2-3 kali ya. Cuma tadi masalahnya yaitu setelah kita beri pakan dan di bawah dasarnya juga jadi kotor. Kebetulan belum pernah dibersihkan dari awal sampai akhir, dari awal sampai hari ini belum pernah dibersihkan. Dan itu akan bisa membuat jadi sumber penyakit buat ikan. Makin banyak kotoran ikan, makin banyak sisa-sisa makanan, itu akan membuat jadi bom amoniak. Waktunya kita harus bersihkan. Cuma membersihkannya tidak semudah itu. Kita nggak bisa pakai selang, bisa gosok begitu, karena ikannya sangat kecil guys. Ikannya masih sangat halus begitu. Kalau kita sedot pakai selang yang besar ya nanti akan kebawa, jelas akan kebuang. Jadi caranya kita akan menggunakan selangnya selang aerator perlahan. Kita gunakan selang aerator untuk sifon daripada kotoran-kotoran yang ada di dasar akuarium. Di situ juga kita akan menambahkan air. Tatkala kita sifon baskom, misalnya kita angkat 1 atau 2 baskom, ya kita nanti akan tambahkan lagi 3 baskom untuk airnya. Jadi makin besar burayak, nanti airnya juga makin tinggi gitu. Intinya sekalian kita membersihkan dasar akuarium, juga kita akan tambahkan debit air sedikit demi sedikit sampai nanti di titik burayaknya udah mulai besar, kita udah bisa setel di akuarium yang full dengan debit air yang full seperti akuarium yang lain gitu. Baik guys, kita akan sedot kotoran itu menggunakan selang aerator. Dan kita di bawah kita sediakan baskom ya. Cuma saya setting sendiri jadi nggak begitu terlihat kali ya nanti ya. Mohon maaf. Nih, kurang lebih kayak begini. Ini kita ambilin nih, dikit-dikit guys. Kita ambilin. Kalau ada yang deket anakan, kita suruh minggir terlebih dahulu. Nah, ini dia kotoran yang udah kita bisa pindahkan ke dalam baskom guys. Baskomnya nggak terlalu gede. Kotoran di bawah udah penuh semua itu. Kotoran yang tadi di akuarium sono kita udah pindahkan ke sini. Cuma di sini jangan langsung kita buang, karena walaupun udah kita hindari, tetap aja ada burayak tuh. Itu ada anakan yang ke bawah ya. Itu waktunya kita sendok, kita serok aja anakan itu, kita balikin lagi ke akuarium. Kita serok pakai ini guys, pakai serokan ikan cupang ya, serokan kutu air. Kita tinggal cari, lalu kita pulangkan ke habitatnya. Yang satu mah bukan burayak nih. Ya, kita pindahkan aja, kita balikin lagi ke akuarium. Nah, udah selamat. Terus kita cari lagi, nyampe udah nggak ada anakan yang masuk ke sini, baru airnya kita buang.
Nah itu dia tadi cara saya merawat burayak lohan yang masih larva. Jadi kita tetap jaga daripada suhunya, kita tetap berikan makan setiap hari, jangan terlalu banyak, dan kita juga bersihkan terus akuariumnya. Jangan lupa juga setelah membersihkan nanti kita juga akan tambahkan lagi airnya biar makin lama debit airnya makin tinggi. Oh iya, buat teman-teman yang baru menemukan video ini, baru menemukan channel ini, saya minta dukungannya untuk tekan tombol subscribe serta like, dan juga kalau ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Mungkin itu aja, waktunya saya undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikarang, salam Jenong.